Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin Nasir. Saya mahasiswa Universitas Al-Wasliyah, Medan. Saya prodi Ekonomi Pembangunan. Bapak boleh memperkenalkan nama Bapak? Perkenalkan Pak, nama saya Khairusan Siregar. Di sini saya menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Swasta Islam Nur Isa Medan. Baiklah Pak, tujuan saya datang ke sekolah ini adalah untuk menanyakan tentang manajemen yang ada di sekolah ini. Pertanyaan saya, perencanaan apa yang telah Bapak buat untuk kemajuan sekolah? Baiklah Pak, perencanaan unggulan yang agar kemajuan sekolah kami ini, kami membuat sebuah program yaitu SMA Go Internasional. Bagaimana sistem dalam menyusun perencanaan tersebut, Pak? Jadi untuk mencapai sistem atau program yang kami buat itu SMA Go Internasional, di mana kami biasanya menyiapkan siswa-siswi kami untuk pandai dalam bahasa asing dulu, lalu menyiapkan tim khusus guru-gurunya atau pengajarnya. Siapa saja yang Bapak libatkan dalam perencanaan manajemen sekolah? Jadi orang-orang yang terlibat dalam program yang kami buat ini, pastinya yang pertama itu adalah guru atau tim pengajarnya, di mana guru ini kami bagi menjadi tim khususnya, yaitu guru yang pandai atau ahli dalam bidang bahasa seperti bahasa Inggris atau bahasa Arab. Lalu yang kedua, itu pastinya ada pengaruh dari manajemen sekolah seperti yayasan dan TU dan juga kepala sekolah. Apa tahapan-tahapan yang Bapak lakukan untuk mencapai perencanaan tersebut? Jadi tahap-tahap yang kami rencanakan menuju SMA Go Internasional itu, yang pertama pastinya lah SDM-nya itu dulu kan dipusatkan dalam bahasa. Setelah SDM-nya sudah matang, lalu kami para tim khusus pengajar, kami mencari informasi atau menggali informasi apa saja yang di luar negeri itu yang bisa kami capai agar siswa itu setelah tamat dari sekolah kami dia bisa masuk ke luar negeri gitu sekolahnya. Atau kami buat program Go Internasional ini gimana caranya minimal siswa kami itu bertukar-tukar ya, gitu ya Pak ya. Tukar siswa sini ke sana, siswa sana ke sini gitu ya Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengimplementasikan perencanaan tersebut, Pak? Jadi pelaksanaan program itu kan nggak langsung jadi gitu kan Pak. Iya, Pak. Nah jadi sehari-hari biasanya kami itu gimana caranya siswa dengan guru harus berbahasa asing. Itu bahasa asing itu biasanya yang kami lakukan kalau nggak bahasa Inggris, bahasa Arab. Lalu antar siswa berkomunikasi bahasa asing juga, baru guru ke guru. Jadi kalau kita terbiasa, maka bahasa itu cepat dapat dikuasai sama anak-anak ya Pak ya. Benar. Kemudian bagaimana pengorganisasian dalam perencanaan dan pengimplementasian manajemen di sekolah Bapak? Nah, jadi pengorganisasiannya itu jadi strukturnya itu dibuat tim gitu Pak. Jadi sistemnya. Jadi siapa penanggung jawabnya, lalu setelah penanggung jawabnya itu pastikan kepala sekolah. Setelah kepala sekolah itu ada lagi kabinetnya Pak. Misalnya kayak guru bahasa Arabnya siapa, guru bahasa Inggrisnya siapa, lalu mencari informasi pertukaran pelajarnya nanti kan siapa, baru anak-anak ini tanya juga diwawancarai, bagian-bagian wawancaranya kayak bimbingan konselingnya itu ditanyai, itu dia Pak. Kemudian dalam perencanaan dan pengimplementasian tentunya Bapak pasti akan mendapatkan kendala dan juga hambatan. Lalu hambatan apa saja yang ditemui Pak? Nah, biasanya hambatan yang kami laluin untuk menuju Go Internasional ini kan yang diutamakan dulu bahasanya dulu kan Pak. Nah jadi kebanyakan kedapatan siswa kami itu
menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi kan di sini tuh biasanya kami kan harus Wajib bahasa gitu ya Pak. menggunakan bahasa, karena kami kan mengutamakan bahasanya itu. Terserah anak ini mau bahasa apa, mau bahasa Arab atau bahasa Inggris, tinggal milih aja gitu. Berarti istilahnya bilingual ya Pak ya? Iya, bilingual. Jadi masih banyak terdapat nih siswa yang berbicara bahasa Indonesia gitu. Jadi di mana kami mengutamakanlah anak itu sering berkomunikasi secara bahasa Arab gitu bahasa Pak. Arab atau bahasa Ataupun Inggris. bahasa Inggris. Kemudian bagaimana solusi yang Bapak laksanakan dari hambatan yang Bapak temui tadi? Nah, solusi yang selalu kami lakukan kalau misalnya apabila ada siswa yang kedapatan berbahasa Indonesia, yang pertama itu langkah yang pertama kami tanyakan dulu kenapa dia menggunakan bahasa Indonesia. Biasanya kan dia tuh memiliki alasan, saya belum tahu nih kosakatanya Pak gitu kan, masih kurang. Nah, setelah dari itu kan kami sudah tahu langkah selanjutnya apa mau dilakukan. Selain kami sering menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa asing, kami kan juga sering setiap siang sampai sore itu kan biasanya ada kelas conversation gitu Pak. Nah, disitulah mulai dilatih bahasa anak itu. Dari bahasa anak itu juga kami sering menampilkan macam sebuah project gitu anak itu di kelas bersama wali kelasnya, dibimbing wali kelasnya dan tim-tim khusus dari SMA Go Internasional ini. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai perencanaan, pengimplementasian, dan pengorganisasiannya Pak? Jadi itu kan seperti target ya Pak ya, target untuk ini. Jadi kami rencanakan target itu dalam 1 semester, paling minimal 1 semester anak-anak sudah mampu lah berbicara bahasa asing, bahasa Arab atau bahasa Inggris. Nah, kalau target panjangnya itu kami dalam setahun. Nah, targetnya dalam setahun anak-anak paling lama pandai berbahasa asing. Pertanyaan saya yang terakhir Pak, bagaimana evaluasi dari manajemen sekolah, mulai dari perencanaan, pengimplementasian, dan pengorganisasiannya Pak? Nah, jadi kan kalau evaluasi itu berarti sudah ada target yang sudah dicapai gitu kan Pak. Jadi sebelum kami menuju go internasional, jadi kami macam membuat sebuah program menampilkan sebuah karya anak lah misalnya, atau proyek anak lah dalam bahasa asing. Nah, di situ dilihat oleh tim khusus dan guru-gurunya atau wali kelasnya, dimana kalau misalnya bahasanya masih rancu atau masih dia berpikir gitu kan karena kosakatanya kurang, disitulah kami melakukan evaluasi terus menerus, dimana setiap Sabtu gitu kan Pak, selalu ada evaluasi itunya untuk anak-anak gimana mereka untuk mencapainya. Lalu kalau evaluasi untuk go internasional itu di sekolah kami ini juga sering Pak, hampir setahun sekali para tim guru dan siswa yang sudah lancar lah berbahasanya, kami berkunjung ke sekolah yang ada di luar negeri, misalnya kayak di Malaysia kemarin itu berkunjung ke study tour gitu. Disitulah kalau misalnya ada lagi evaluasi, kami bahas dengan tim apa aja evaluasi yang perlu kami ke depannya untuk diperbaiki. Baiklah Pak, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah Bapak berikan untuk saya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan tadi saya doakan berhasil ya Pak ya. Amin. Dan berjalan dengan lancar. Amin ya. Demikianlah Pak mungkin pertanyaan-pertanyaan saya tadi tentang sekitar manajemen sekolah. Saya pamit. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.